Good morning. Silakan duduk ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini istimewa banget belajarnya Bu Christine. Bu Christine bersama dosennya Bu Christine, namanya Miss Hoir. Hai dulu dong dengan Miss Hoir dong. Oke ya. Selama 2 jam Miss Hoir akan menemani kita belajar bersama di kelas ini ya. Kita mulai pertemuan kita hari ini. Di agenda kegiatan pembelajaran kita selama 2 jam, walaupun sudah terpotong, kita prepare ya. Jadi nanti Bu Christine akan menjelaskan tentang materi konsep ilmu sejarah, kemudian nanti ada penjelasan materi, kemudian nanti ada kegiatan yang namanya mindfulness ya. Ini adalah kegiatan baru yang Bu Christine lakukan di kelas ini ya. Setelah mindfulness, nanti Bu Christine akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian ketika masuk ke dalam kelompok, nanti ada yang dikerjakan, ada yang menganalisis berkaitan tugas yang sudah Bu Christine arahkan nanti. Ketika sudah masuk ke dalam kelompok, diskusi, kemudian nanti akan ada presentasi. Begitu kegiatan kita selama 2 jam ini. Mudah-mudahan terpenuhi ya dengan waktu yang sangat singkat ini ya. Kemarin di pertemuan terakhir kemarin materinya tentang apa? Masih ingat gak? Kronologis ya? Kronologis, diakronik, dan sinkronik. Di pertemuan minggu lalu kamu sudah belajar bagaimana membedakan urutan waktu ya. Kalau kronologis menceritakan sebuah peristiwa berdasarkan urutannya ya. Kalau diakronik apa kata kuncinya kemarin? Melintas. Berarti ada tahun ya, dari sekian sampai dengan tahun sekian, kan begitu. Kalau sinkronik, peristiwa yang terjadi pada masa tertentu. Nah, kemarin kamu sudah belajar tentang itu. Hari ini kita melanjutkan dari materi yang kemarin, kemudian kita masuk ke dalam konsep ilmu sejarah. Hari ini pembelajarannya tidak menggunakan handphone, maka handphonenya silahkan disimpan. Ketika nanti pada akhirnya Bu Christine arahkan untuk menggunakan HP, nanti bisa dikeluarkan lagi ya. Oke, bersiap kita masuk ke materi ya. Oke, di konsep ilmu sejarah. Sebelum masuk materi, Bu Christine mau kasih satu pertanyaan. Kenapa sih kita kok belajar ilmu sejarah? Sejarah itu kan pelajaran yang mempelajari masa lalu ya, benar nggak? Zaman dulu ya nggak sih? Nah, kenapa kok kita masih belajar di era modern ini? Kenapa? Kenapa, Van? Kok nggak tahu bagaimana? Oh, biar tahu kejadian yang sudah terjadi pada masa lalu gitu ya. Terus apa lagi? Kenapa di era modern ini kok kamu masih belajar tentang peristiwa yang terjadi zaman dulu, bahkan manusia purba ya nggak sih? Nanti kamu di semester 2 belajar tentang manusia purba, zaman megalitikum ya kan, neolitikum, mesolitikum, nanti kita akan pelajarin itu. Bahkan itu terjadi di ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu, benar nggak? Kenapa kita kok belajar itu? Hah? Ya. Karena ada peristiwa yang lalu, berarti ada sebab dan akibat. Ternyata ada yang namanya berkesinambungan, ya kan? Jadi kejadian yang terjadi hari ini itu juga karena ada kejadian di masa lampau, kan begitu ya? Kalau dikaitkan dengan ilmu sejarah, kalau ilmu kan berkaitan dengan pelajaran ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dari kejadian yang sudah terjadi pada masa lalu, begitu kan ya? Berarti peristiwa yang lalu bisa menjadikan sebuah pelajaran atau pengetahuan bagi kita yang ada di zaman modern ini. Benar nggak? Betul ya? Oke ya. Di zaman modern ini kita masih belajar tentang manusia purba ya, kedatangan bangsa Eropa ketika datang ke Indonesia ya. Bahkan nanti di semester 2 kamu akan belajar tentang kerajaan Hindu Buddha, kerajaan Islam ya kan.
Nah, nanti kamu akan belajar tentang candi-candi, kemudian masjid-masjid yang didirikan pada masa itu ya. Manfaatnya sangat banyak ketika kita mempelajari ilmu sejarah. Nah, kita akan lihat manfaat mempelajari ilmu sejarah yang pertama. Yang pertama adalah sejarah sebagai panduan moral dan politik. Kita analisis dulu sebelum masuk ke deskripsi yang di bawahnya. Moral berkaitan dengan pengalaman yang buruk. Apa lagi? Moral berkaitan dengan moral itu apa sih? Perilaku nggak? Iya, sikap ya kan? Nah, jadi bagaimana kita bersikap yang baik kan begitu. Kalau politik berkaitan dengan apa? Kejahatan. Politik kejahatan. Yang lain coba, Bu Kristen simpan dulu jawabannya ya. Politik apa? Aturan, benar nggak? Aturan, negara-negara, organisasi, gitu nggak sih? Ya. Nanti pada akhirnya, ketika nanti kamu masuk ke dalam kelompokmu, nanti Bu Kristen akan memintamu untuk berdiskusi bagaimana kamu bisa menganalisis dari manfaat ini, kemudian kamu bisa laksanakan dalam kehidupanmu sehari-hari. Sampai sini ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Dari 4 manfaat belajar, 4 manfaat mempelajari ilmu sejarah. Maksud sebagai panduan moral dan politik ya. Kemudian apalagi ada 4 ya. Nanti Bu Kristen akan membentuk kelompok, kemudian kamu berdiskusi, kemudian menganalisis bagaimana action yang dapat kamu lakukan berkaitan dengan 4 manfaat mempelajari ilmu sejarah. Berarti kalau action itu apa yang real yang akan bisa kamu lakukan, nggak mengada-ngada gitu ya. Sederhana saja, kalau politik kan berarti mengikuti organisasi sekolah, kan begitu ya. Kalau moral kan berkaitan dengan perilaku, berarti bersikap baik, berkata sopan ya. Nanti kamu akan menganalisis dari 4 manfaat mempelajari ilmu sejarah. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham ya? Baik ya, kita akan lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Nah, ini adalah kegiatan baru yang Bu Kristen akan lakukan di kelas ini. Namanya adalah mindfulness. Mindfulness itu apa menurutmu? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak istilah ini? Hah? Mindfulness. Kalau lihat dari gambarnya gimana kamu? Disuruh ngapain? Bertapa. Meditasi. Gimana? Gambarnya tuh Bu Kristen sudah spill ngapain kita hari ini. Kamu disuruh kayak gitu nggak? Hah? Gimana Van? Suruh ngapain nih Van? Kira-kira Van? Bertapa. Meditasi ya kata si Kevin ya. Berpikir luas. Jadi mindfulness itu adalah suatu kegiatan supaya kamu itu menyadari dengan kondisi yang ada sekarang ya. Jadi upaya untuk melatih kembali pikiran secara perlahan supaya fokus gitu ya. Bisa ya untuk mengikuti ini ya. Rasakan hembusan angin yang sedang kamu rasakan di tubuhmu sembari menghirup nafas secara pelan-pelan. Keluarkan. Buat badan kalian senyaman mungkin. Coba dengarkan suara-suara yang kalian dengarkan di sekitar kalian. Lepaskan semua beban pikiran yang kalian rasakan hari ini. Lupakan tugas-tugas yang banyak. Sekarang rileks dengan situasi saat ini. Hirup nafas secara perlahan dan hembuskan.
Rasakan angin yang menyentuh rambut kalian. Ingatkan bahwa kalian punya misi di sekolah ini untuk jadi pribadi yang maju, pribadi yang membanggakan orang tua. Ingatlah wajah orang tua kalian yang sedang berjuang, yang dengan sungguh mendoakan kalian di rumah untuk bisa menjadi pribadi yang baik. Dalam hati mendoakan orang tua kalian di rumah. Ayah, semoga dalam pekerjaanmu semuanya lancar. Semoga ayah sehat dalam bekerja. Ibu, semoga ibu selalu sabar dalam mendampingiku, supaya aku dapat menjadi siswa yang baik di sekolah ini. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, harapannya dalam kegiatan ini kamu semakin menyadari bahwa kita ini sungguh menjadi siswa yang ingin maju, ingin punya pribadi yang berkarakter ya, ingin menjadi orang-orang yang berkualitas, supaya kita doa orang tua itu juga akan memperkuat kita ya. Baik, kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Bu Christine akan membentuk kelompok. Kelompoknya ada 6 kelompok, jadi kamu nanti berhitung 1 sampai 6, kemudian nanti kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Nanti Bu Christine akan tentukan tempat duduknya di mana ya, jadi tidak basing-basing. Yuk, berhitung. 1, terus. Enggak, ke belakang dong. Terus. 6. Kelompok 1 tunjuk tangan. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti kelompoknya Talita berkumpul di sini ya, tempat Dion ya. Kelompok 2. Kelompok 2 diingat-ingat. Kelompok 2 nanti berkumpul di sini ya. Kelompok 3 berkumpul di sini. Gale kelompok 5 ya. Sabar ya Le ya. Kelompok 4 Kevin ya. Kelompok 4 nanti berkumpul tempat Kevin sana. Kelompok 5 ya, ini kelompok Gale ya. Oke, Gale dan Evan ini luar biasa nih kelompoknya Pak Felix. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 di sini ya. Kelompok 6 nanti di sana ya. Baik, silakan dibawa buku catatan dan pena, tidak membawa handphone. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Dalam kegiatan ini kamu berdiskusi berkaitan dengan kegiatan apa yang bisa kamu lakukan sesuai dengan 4 manfaat mempelajari ilmu sejarah tadi ya. Nanti dibuat seperti ini. Seperti seperti tabel ini ya. Manfaat belajar sejarah. Dituliskan kan ada 4. Betul ya? Ada 4. Sejarah sebagai panduan moral dan politik, sarana mengenai perjalanan suatu bangsa, dan ada 4. Kemudian di sampingnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di setiap manfaat, kamu mencari 5 kegiatan yang bisa kamu lakukan. Ya, seperti Bu Christine contohkan tadi ketika menjelaskan materi yang ada di depan. Nah, semuanya anggotanya itu menuliskan dalam buku catatan. Kemudian ketika presentasi, Bu Christine membebaskan kalian dalam mempresentasikan. Bisa membuat PowerPoint ya, bisa membuat poster, atau bisa membuat video yang berkaitan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pada akhirnya nanti kamu akan presentasi berkaitan dengan kegiatan apa yang akan kamu lakukan sesuai dengan 4 manfaat belajar sejarah. Maksud? Apa Gali? Bisa lah.
HP-nya disimpan. HP-nya disimpan. Taruh di tas atau di mana? Taruh di tas. Download apa dong? Yuk, bisa pasti. Sayang? Ya, gimana caranya? Ya kamu diskusi, kalian itu bagaimana? Nggak satu jawaban hanya Bu Christine benar atau salah, kan nanti saya bagian menilainya setelah diskusi. Berarti kamu nggak mendengarkan waktu Ibu nerangin tadi ya? Dengerin nggak? Di setiap manfaat mempelajari ilmu sejarah tuh tadi Bu Christine selipkan satu contoh gitu. Dengar nggak? Ya diskusikan dengan kelompoknya. Organisasi sekolah. Mulai. Bisa apa? Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya dari Jakarta sebagai moderator. Saya Cinta. Saya Daniel. Manfaat belajar sejarah 1. Sejarah sebagai panduan moral dan politik. A. Bergabung dalam kelompok ekstrakurikuler. B. Melaksanakan upacara pada hari ini. C. Bergotong royong dalam melaksanakan piket. D. Terlibat dalam organisasi siswa. E. Menaati peraturan yang ada berlaku di sekolah. 2. Mengenai pelajaran satu bangsa. A. Menghargai pendapat satu sama lain. B. Toleransi antar sesama. C. Mau belajar tentang perbedaan budaya. D. Bergaul dengan tidak pandang bulu. E. Berjiwa tanah air. 3. Memperkokoh identitas bangsa. A. Memakai program. B. Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Menjadi pelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. D. Melestarikan budaya bangsa. Latihan dan berbudaya. A. Menerima pendapat orang lain. B. Mau menghapus basis kita. Baik, teman-teman, jadi itulah hasil dari diskusi kami. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya atau kurang paham? Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila di kelompok kami ada yang salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya. Hari ini kita sudah belajar tentang manfaat mempelajari ilmu sejarah, kemudian mengkaitkan bagaimana kegiatan yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Kemudian kamu sudah berdiskusi dengan kelompok, kemudian menganalisis dari materi yang sudah Bu Christine sampaikan. Happy hari ini? Happy. Atau sedih atau deg-degan karena banyak kamera, karena ditemani oleh Miss Hoir? Enggak? Happy ya? Biasa aja. Baik ya, sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan Bu Christine akan pengambilan di penilaian harian yang pertama. Materinya tentang apa? Materinya dari yang pertama sampai dengan yang hari ini, di manfaat mempelajari ilmu sejarah. Yang pertama ada di definisi sejarah ya.
kemudian manusia, ruang dan waktu, kemudian sinkronik, kronologis, dan ya, lalu kemudian manfaat mempelajari ilmu sejarah. Berarti ada 4 materi yang kamu pelajari untuk bahan di penilaian harian di minggu depan. Harap dipersiapkan, dipelajari. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Bu Christine akhiri ya. Besok kita bertemu lagi di penilaian harian minggu depan. Ibu Christine akhiri, selamat siang.